Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Septiadi David Eka Aringa, kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang penyelidikan IPA. Pengukuran massa dan tinggi calon anggota Polri. Kita tahu untuk menjadi anggota Polri ada standar-standar yang telah ditentukan. Salah satunya adalah standar massa dan tinggi calon anggota Polri harus memiliki ukuran tertentu sehingga lolos menjadi anggota Polri. Pengukuran massa dan tinggi calon anggota Polri tersebut merupakan salah satu kegiatan pengamatan IPA. Ya, salah satu pengamatan IPA. Alat apa yang digunakan untuk mengukur massa dan tinggi calon anggota Polri tersebut? Yang pertama, untuk mengukur massa, alat yang digunakan adalah timbangan, sedangkan alat untuk mengukur tinggi badan adalah menggunakan mistar jenis tertentu. Selain alat ukur tersebut, alat ukur apa saja yang pernah kamu jumpai selain timbangan dan mistar? Pasti banyak kan? Nah, selanjutnya, jika kamu ingin menimbang perhiasan emas, apakah timbangan tersebut cukup akurat dengan menggunakan timbangan berat badan? Jika tidak, sebaiknya menggunakan apa? Para penjual perhiasan emas biasanya menggunakan sebuah neraca sama lengan seperti gambar di samping untuk menghitung massa emas dengan lebih akurat. Kegiatan pengamatan melalui pengukuran merupakan salah satu kegiatan dalam mempelajari IPA. Perlu keterampilan proses dalam pendidikan IPA. IPA merupakan ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Kata IPA identik dengan kata sains, sehingga ahli bidang IPA disebut saintis. IPA terbentuk dari proses pendidikan yang terus-menerus oleh saintis. Memahami alam dan menyelidiki hukum-hukumnya harus mempelajari gejala alam atau peristiwa alam dan segala hal yang terlibat di dalamnya. Gejala alam meliputi gejala biotik dan gejala abiotik. Gejala biotik dan abiotik. Gejala biotik contohnya adalah seperti tanaman, biji-bijian ini mulai tumbuh akar, batang, atau kecambah, kemudian tumbuh tinggi. Kemudian seseorang anak-anak yang bergerak, kemudian orang yang bernafas, dan ini ada ayam dan anak ayam berkembang biak. Sedangkan contohnya gejala biotik adalah angin yang bertiup di daerah gurun, gunung yang meletus, tanah longsor, dan air sungai yang mengalir. Ini adalah contoh terjadinya gejala biotik dan abiotik. Sehingga apa perbedaannya gejala biotik dan abiotik? Gejala biotik terjadi pada makhluk hidup. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup disebut dengan gejala biotik. Sedangkan gejala biotik adalah terjadi pada benda mati. Mari mengamati 3 bunga berikut ini. Ada bunga mawar, bunga melati, dan bunga kamboja. Ketiganya berwarna putih. Lalu, apakah terdapat perbedaan dari ketiga gambar bunga tersebut? Jelaslah berbeda. Yang pertama, bunga mawar memiliki kelopak yang bertumpuk sangat banyak, sedangkan melati hanya ada 2 tumpukan, sedangkan kamboja hanya ada 1 tumpukan saja, tidak terdapat tumpukan. Warna bunganya pun berbeda, tidak selamanya putih. Bunga kamboja memiliki gradasi warna kuning pada bagian kelopak bagian bawah, sedangkan mawar dan melati tidak. Jadi, jenis keterampilan apa yang kamu lakukan dalam pengamatan tersebut? Dalam pengamatan tersebut, kita menggunakan keterampilan yaitu mengamati. Keterampilan proses dalam IPA terbagi menjadi 2, yaitu keterampilan proses sains dasar dan keterampilan proses sains terintegrasi. Ada 5 keterampilan proses dasar, dan keterampilan terintegrasi adalah perpaduan dari keterampilan proses sains dasar tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Keterampilan mengamati.
keterampilan mengamati kita ada 6 keterampilan. Yang pertama melihat, kedua mendengar, ketiga mencicipi, keempat meraba, kelima mencium, dan keenam mengukur. 5 keterampilan yaitu melihat, mendengar, mencicipi, meraba, dan mencium menggunakan baca indera. Sedangkan mengukur menggunakan beberapa keterampilan seperti mengamati atau melihat, dan menentukan ukuran yang tepat seperti itu. Melihat, biasanya seseorang menggunakan mikroskop pada gambar tersebut, dia menggunakan keterampilan melihat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Contoh keterampilan mendengar yaitu seorang dokter yang sedang mendengarkan detak jantung seorang bayi menggunakan stetoskop. Keterampilan mencicipi seperti seorang chef yang sedang mencicipi rasa makanan, apakah makanannya sudah sesuai rasanya, enak atau belum. Meraba, contohnya kita meraba dahi untuk mendeteksi suhu badan kita, panas atau tidak. Mencium, contohnya seorang ilmuwan yang sedang mencium aroma suatu zat dengan cara mengibas-ngibaskan tangannya ke arah hidung. Mengukur, contohnya yaitu seorang penjahit yang sedang mengukur ukuran baju. Nah, keterampilan berikutnya yaitu mengelompokkan dan atau mengklasifikasikan. Dalam pelajaran IPA, ada beberapa materi nanti akan mengelompokkan atau mengklasifikasikan sesuatu. Contohnya ini adalah mengklasifikasikan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu seperti logam, kertas, plastik, dan kaca. Di dalam IPA juga ada namanya keterampilan memprediksi. Contohnya, saat kita ingin melarutkan suatu gula dalam jumlah tertentu ke dalam 3 jenis air yang berbeda suhunya, air panas, air biasa, dan air dingin, gula manakah yang akan lebih cepat? Jika kita melakukan kegiatan ini, pernah melakukan ini, kemudian dilakukan terus-menerus, pastinya kita punya pengalaman dan kita pastinya tahu gula mana yang akan larut, gula yang akan larut itu lebih cepat pada air yang apa? Pastinya jawabannya banyak orang akan menjawab air panas. Ini adalah keterampilan memprediksi karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian keterampilan menyimpulkan. Keterampilan menyimpulkan ini keterampilan di mana seseorang bisa membaca suatu data, kemudian dari data itu diinterpretasikan menjadi sebuah simpulan yang bisa dipahami oleh seseorang. Contohnya, ada 3 jenis tadi kan, air panas, dan memiliki waktu sekian. Datanya jelas, maka dari data tersebut dapat disimpulkan gula akan larut pada air, gula akan lebih cepat larut pada air panas, sedangkan gula lebih lama larut pada air dingin. Itu adalah cara menyimpulkan. Bisa data yang paling cepat dan atau data yang paling lambat dari proses kelarutan gula. Dalam IPA, mengkomunikasikan suatu data adalah sesuatu yang diharuskan. Oleh karena itu, dalam mengkomunikasikan data bisa dalam bentuk diagram, bisa diagram batang, diagram lingkaran maupun diagram garis, atau dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram adalah contoh berikut ini. Ini adalah contoh dari tabel pemberian kadar pupuk urea pada suatu kelompok tanaman. Dalam tabel tersebut ditunjukkan data tinggi tanaman berdasarkan kelompoknya. Kemudian di bawahnya tergambar rata-rata tinggi tanaman dari interpretasi data tabel di atasnya. Dari kedua penyajian data tersebut,
disimpulkan bahwa kelompok 3 adalah pemberian kadar pupuk yang paling optimal. Artinya optimal adalah pemberian pupuk yang paling baik di antara kelompok tanaman yang lain. Itu adalah cara menyimpulkan data. Penyajian data dalam bentuk grafik. Ini adalah penyajian data hubungan antara pertumbuhan kecambah dalam keadaan gelap, terang, dan remang-remang pada hari pertama hingga hari kedua. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kecambah kacang merah dalam keadaan gelap lebih baik dibandingkan dalam keadaan remang-remang maupun keadaan terang. Itu cara membaca data dan menyimpulkannya. KPS terintegrasi. KPS terintegrasi di sini merujuk pada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah bagaimana seorang dapat membuat penyelidikan IPA, kemudian sampai menganalisis data dan menyimpulkannya. Yang pertama, biasanya orang akan merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, mendeskripsikan hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, mendistribusikan variabel secara proporsional, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, melakukan penyidikan percobaan, memperoleh dan menyajikan data, dan menganalisis data. Selanjutnya, seorang saintis harus memiliki beberapa sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang pertama adalah mampu membedakan fakta opini. Fakta adalah sesuatu yang real, nyata, tidak dibuat-buat, dan sesuai dengan hasil data. Sedangkan opini itu bisa saja salah, bisa saja benar. Artinya, kebenaran informasi tersebut masih perlu dipertanyakan. Sikap ilmiah kedua yaitu keberanian untuk mencoba. Makanya, seorang saintis akan melakukan percobaan lebih dari satu kali. Jika dia gagal, maka akan berusaha untuk melakukannya lagi hingga dia berhasil. Sikap ilmiah ketiga adalah kejujuran. Seorang saintis harus jujur melaporkan data. Data tidak boleh dimanipulasi atau diubah sehingga data itu menjadi baik. Hal itu tidaklah baik untuk ditiru. Sehingga seorang saintis harus jujur dalam melaporkan hasil data percobaan. Kemudian sikap ilmiah keempat adalah teliti. Dalam melakukan penelitian atau penyelidikan IPA, seseorang harus teliti. Karena jika ceroboh, maka hasil dari penyelidikannya itu akan tidak sesuai dengan fakta ilmiah yang terjadi. Sehingga akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Yang kelima, sikap ilmiah tentang selalu ingin tahu. Seorang saintis akan melakukan penelitian berkelanjutan. Kenapa? Karena dia ingin tahu apakah penelitiannya itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Sehingga dengan sikap selalu ingin tahu ini akan memberikan perkembangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Yang keenam adalah sikap ilmiah objektif. Tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Subjektif dan objektif bisa dilihat seperti gambar. Misalkan, objektif. Ada benda 4, maka si A akan memberi respon angka 4 dengan menunjukkan jarinya 4. Sedangkan si B juga akan menunjukkan jarinya 4. Maka di sini sifatnya adalah objektif. Sedangkan sifat subjektif yaitu si A merasakan rasa kue itu enak, sedangkan si B tidak enak, maka ini sifatnya subjektif. Hal ini, sifat subjektif ini tidak boleh dilakukan oleh seorang saintis, melainkan dia harus objektif, tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Yang ketujuh adalah bekerja sama. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seseorang itu tidak bisa bekerja secara mandiri karena dia harus dibantu oleh orang lain, maka perlu adanya kerjasama untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Yang ke-8 adalah terbuka dan fleksibel. Seorang saintis itu harus terbuka terhadap keterbukaan informasi yang didapatkan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kemudian fleksibel artinya tidak kaku. Artinya apa yang telah dia kembangkan itu harus bisa dikembangkan untuk perkembangan selanjutnya. Itu adalah fleksibel. Ke-9 adalah bertanggung jawab. Artinya seseorang itu harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Jika ada kesalahan, maka dia berusaha untuk mengakui kesalahannya dan segera untuk memperbaiki. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Sikap 10 adalah ulet dan gigih yang disertai keyakinan. Seorang saintis harus optimis, di mana dia yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang akan berhasil. Makanya sikap ulet dan gigih perlu diterapkan. Sikap yang terakhir yaitu sikap ilmiah, mensyukuri karunia Allah SWT. Sebagai seorang muslim, kita harus bersyukur kepada Allah atas kecerdasan, atas ilmu yang telah diberikan, karena ilmu itu datangnya daripada Allah, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Oke, cukup sekian untuk bagian sesi pertama. Selanjutnya, untuk video selanjutnya adalah tentang objek IPA dan pengamatannya, tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.